Hola, salam Jastok. Ada beberapa berita yang menarik tentang transfer, maka dari itu gue bikin video lagi. Dan menarik karena sudah ada beberapa transfer itu sudah mendekati lah. Oke, kita mulai dari Barcelona dulu. Jadi Barcelona ini tidak hanya mencoba merekrut pemain dalam jangka pendek, which is penting karena mereka butuh suntikan banyak pemain, tapi juga dalam jangka panjang. Oke, salah satu yang dari jangka panjang ini pemain yang namanya, bentar gue baca dulu, namanya Molero ini pemain 18 tahun, attacking midfield dari Las Palmas, dari mantan klubnya Pedri. Jadi dia itu kemungkinan besar akan dikontrak, tapi tahun depan dia masih di loan ke Las Palmas. Baru tahun 2023-24 baru pindah ke Barca. Nah, tracknya ini kayak Pedri, tapi Molero sama Pedri nggak pernah main bareng. Jadi tracknya kayak Pedri, dibeli terus di loan dulu, Pedri juga di loan setahun terus balik lagi. Ya semoga aja hebatnya kayak Pedri, karena kalau dapat Pedri lagi atau kayak Xavi itu kan luar biasa. Cuman dia ini attacking midfield, ya siapa tahu dia bagus, nggak kayak Nico ya. Nilainya itu 20 juta, tapi 20 juta itu termasuk add-ons dan beberapa variabel lah. Jadi untuk gue ya, kalau dia bagus kayak Pedri mah 20 juta mah murah banget. Oke, terus kita ke Inter Milan. Nah, Inter Milan ini yakin bahwa mereka target untuk memenangkan Tridente. Mereka punya target untuk menjadi juara Serie A dengan Tridente yang baru. Tridente yang baru adalah pemain depan. Jadi siapa yang diincar? Yang diincar itu Lukaku. Berita sudah beredar, Lukaku pengen pindah. Lukaku mau pindah dan kemungkinan besar Chelsea akan bekerja sama. Cuman yang jadi masalah adalah loan. Inter ini sarap juga, menawarkan loan cuma 5 juta. Langsung ditolak sama Chelsea. Tapi anyway, feeling gue sih Lukaku akan pindah karena nggak ada gunanya. Dia nggak dipakai juga dibuat Tuchel, dan nggak ada gunanya nyimpen orang, pemain yang nggak happy. Lukaku jelas menyatakan bahwa dia pengen pindah ke Inter. Nah, di lain Lukaku, Inter juga kerja keras untuk mendatangkan Dybala yang kalian semua tahu bahwa dia lagi nggak ada kontrak, free transfer. Nah, jadi kebayangkan Lukaku, Lautaro Martinez, di belakangnya Dybala. Ya, kalau sana itu terjadi, jadi dahsyat. Harusnya Inter bisa perform lebih bagus daripada 2 musim sebelumnya, apalagi daripada musim lalu. Oke, tapi kita lihat apakah akan terjadi. Nah, untuk bisa merealisasikan itu, kemungkinan besar 2 pemain akan dijual, yaitu Skriniar dan Dumfries. Skriniar itu diincar beberapa klub Inggris, nggak tahu siapa dan lain. Dumfries juga gosipnya seperti itu karena Dumfries masih punya nilai tambah. Cuman Dzeko dan Korea kemungkinan besar juga akan dijual, karena Dzeko kemungkinan dengan usia segitu ya mungkin jarang main lagi. Kita lihat perkembangan gimana seperti di Inter. Tapi feeling gue sih ya bisa Skriniar, Dumfries bisa dijual, plus Dzeko, Korea, dan Dybala sama Lukaku bisa datang. Ini akan lebih seru buat Serie A. Tinggal kita lihat siapa yang didatangkan Juve, karena Juve memberi ultimatum kepada Di Maria. Nah, sementara Di Maria pengen ke Barcelona, pengen ke Spanyol mainnya. Oke. Dan Barcelona, kalian tahu sudah gue bahas kemarin, sudah dapat ekstra duit. Di Maria harusnya is not an issue, free transfer dan gaji yang pasti nggak banyak. Untuk jadi pelapis mau oke aja. Jadi kalau sana pemainnya mau ke Barca, ya
feeling gue dia akan ke Barca. Juve itu incer siapa lagi ya? Nggak banyak kalau nggak salah. Belum ada lah. Oke, kita ke nextnya itu si siapa namanya, Man United. Nah, si CEO-nya Man United, Richard Arnold, itu ke sebuah cafe di mana isinya fans MU. Terus dia curhat. Nah, curhat terus direkam. Jadi dia diskusi dengan beberapa fans MU, dia direkam. Terus ya cukup viral lah. Dia juga bilang, gue tidak happy dengan sikon ini, gue nggak tahu apa yang nggak comfortable dan kita harus bekerja keras. Gue nggak tahu apa yang kita sudah lakukan, tapi kita 10 tahun terakhir sudah keluarkan 1 miliar pounds dan nggak tahu apa yang terjadi. Pokoknya gagal total, nggak kelihatan sama sekali duitnya itu kemana. Jadi kita akan membuat sebuah perubahan. Dan dia bilang duit itu nggak ada masalah. Yang disebut duit nggak ada masalah, kemungkinan besar duit yang diberikan itu sekitar 200. Jadi kalau lu masih ingat di video ada media yang bilang Ten Hag cuma dapat 125. That's why gue berkali-kali bilang jangan terlalu percaya media Inggris. Oke, ini dia langsung ngomong. Jadi kelihatan di videonya duit nggak ada masalah. Sementara Erik ten Hag sudah apa namanya, sudah memberikan list pemain yang dia inginkan. Tinggal Murto sekarang bagaimana melakukan negosiasi. Nah, dia juga bilang delegasinya MU sekarang lagi di Barcelona untuk melakukan deal dengan Frenkie de Jong. Oke. Barca minta 85, MU nawarkan 70 dengan add-on. Ya, jujur aja ini selisihnya nothing ya. Kalau lu sudah, feeling gue kedatangan Frenkie de Jong ke MU ini dari sisi psikologis itu juga penting. Dari sisi psikologis penting dalam arti Ten Hag sudah bilang gue mau mendatangkan jenderal di tengah, dan itu dalam sosoknya Frenkie de Jong. Kalau pemain bintang atau pemain hebat kayak de Jong mau ke MU, itu dengan gampangnya akan menarik pemain-pemain lain. Ya, lu kayak Timber lah. Dia bilang, oke, MU pemainnya ini, yang keluar ini, yang dibeli siapa? Oh, belum ada. Terus kalau nggak ada yang beli, gue harus main sama McTominay sama Fred. Ya udah, mending nggak usah, mending gue di Ajax setahun. Kasarnya kan begitu. Tapi kalau dibilang, oh enggak, lu akan main dengan Frenkie de Jong, akan Donny van de Beek. Oke, teman-teman dari Belanda. Nah, kalau Timber juga datang, pemain-pemain yang lain itu akan berdatangan. Tapi seperti yang gue bilang, Chelsea, Arsenal, MU tidak membocorkan apa-apa ke media, sehingga media itu cuma bisa hoax, gosip, keluarkan gosip. Ada yang bilang 4 pemain nolak main di MU datang ke MU. Nah, kayak hoax kayak gituan, gue nggak ngerti siapa yang nyebarin. Tapi intinya adalah pengurus MU dan juga Ten Hag itu diem lah di bawah tanah akan melakukan negosiasi. Salah satu yang dimulai ya dengan si siapa. Nah, kalau lu baca pemain-pemain yang diincar MU itu, gue juga bilang hoax, bohong besar itu. Kita nggak tahu Ten Hag seperti apa, pemain apa yang dia inginkan. Yang kita tahu, yang gue tahu adalah Ten Hag itu nggak begitu mementingkan pemain bintang. Nggak harus pemain bintang, 1-2 pemain bintang oke lah. Sisanya justru pemain yang punya potensi untuk jadi bintang, kayak Timber, kayak Anthony. Itu bukan pemain bintang tapi punya potensi. Nah, itu yang sebenarnya diharapkan oleh Erik ten Hag, dan nama-namanya itu nggak ada yang tahu. Definitely bukan media. Iya kali Ten Hag nge-WhatsApp media bilang, oh ya, gue mau beli pemain-pemain ini. Enggak, karena media, terutama media Inggris itu tiap hari harus nulis berita sepak bola. Dan kalau nggak ada berita, they create berita. That's how it works, sesimpel itu. Maka dari itu, sekali lagi, jangan terlalu percaya dengan berita-berita dari media Inggris. Pakai common sense lu.
Oke. Terus MU selain apa? Itu udah kita bahas. Mane dipuji-puji sama Roger Smith. Lewandowski masih. Oh ya, Rafinha satu sekali. Rafinha ini kayaknya gue bingung. Si Xavi ini pengen banget datengin Rafinha. Leeds minta 55 juta pounds, udah gila gue bilang. Sementara si Xavi atau Barca pengen bayar maksimal 40. Gue bilang 40 pun juga kemahalan. Dalam arti masih ada gap ya. Gapnya ini ya kita nggak tahu gapnya ini seperti apa. Cuman gue sih nggak akan bayar. Ujung-ujungnya ntar kayak Ferran Torres kedua. I don't know. Pasti ada pemain lain yang lebih murah lah daripada Rafinha ini. Gue nggak bilang dia jelek, tapi untuk dibayar segitu no, it's too expensive. Dia itu ya 11-12 sama Ferran Torres. By the way, kemarin gue lihat di Twitter itu Dembele. Jadi Dembele di Paris, mobil berhenti lampu merah, ditanya sama orang Perancis dalam bahasa Perancis, lu stay di Barca nggak? Dia jawabnya iya, gue akan stay. Nah, cuman itu kan ya bisa juga saya bohong. Jadi gue nggak tahu. Kita lihat dulu karena transfer window masih panjang. Mending tunggu Dembele cabut dulu atau nggak, baru lu cari penggantinya. Siapa tahu dia nggak cabut. I mean, at least masih ada waktu untuk cari penggantinya. Nggak harus incer Rafinha, kayak nggak ada pemain lain aja selain Rafinha. Oke, sementara itu dulu. Thanks for watching.